Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Riyanda Atalah, NPM 1914191066 dari Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang aktivitas harian elang Jawa di bumi perkemahan Sukamantri, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Presentasi ini berbentuk video karena sebagai tugas individu mata kuliah perilaku satwa liar. Yang pertama ada indikator materi. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, lalu yang ketiga hasil dan pembahasan, keempat ada kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, elang. Elang merupakan salah satu burung pemangsa dan menempati posisi sebagai konsumen teratas dalam rantai makanan di suatu ekosistem. Keberadaan burung pemangsa ini dalam suatu ekosistem merupakan hal penting karena posisinya yang berada di paling atas atau berada di puncak dalam rantai makanan. Beberapa tahun terakhir ini, daerah sebaran elang Jawa sudah banyak terfragmentasi, sehingga saat ini diberikan persebaran di hutan Pulau Jawa terpisah menjadi 3 bagian, yaitu Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Peningkatan ancaman terpisahnya populasi satu dengan yang lain terjadi di sebelah barat dan timur Pulau Jawa. Selain ini, perdagangan liarnya pun semakin meningkat dengan tingkatan ancaman yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan populasi elang Jawa cenderung semakin menurun. Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu habitat bagi elang di Jawa. Hal ini dikarenakan kondisi yang masih cukup baik. Oleh sebab itu, kegiatan monitoring dan penelitian terhadap Jawa elang diperlukan sebagai upaya pelestarian dan pelindungan terhadap spesies elang Jawa. Kegiatan monitoring dan penelitian tentang elang Jawa dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak bekerjasama dengan stakeholders yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hidup elang Jawa. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak yaitu yang pertama, mempelajari aktivitas harian elang Jawa. Dan yang kedua ada menganalisis faktor yang mempengaruhi aktivitas elang Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Manfaat yang diharapkan. Manfaat yang diharapkan di sini yaitu referensi data untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku harian elang Jawa. Lalu yang kedua ada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap spesies elang Jawa. Metodologi penelitian. Metode pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada metode 1, focal animal sampling, dan metode yang kedua yaitu ad libitum. Metode 1, focal animal sampling. Focal animal sampling yaitu mengamati individu yang menjadi fokus dalam pengamatan, mencatat secara rinci perilaku yang terjadi pada waktu yang ditentukan. Lalu metode yang kedua yaitu ad libitum. Ad libitum adalah metode pada mencatat seluruh aktivitas pada saat pengamatan dengan menggunakan batasan perubahan aktivitas. Langkah kerja yang harus dilakukan yaitu yang pertama ada menentukan individu elang Jawa. Maksudnya itu yaitu kita memilih salah satu elang Jawa yang terdapat pada Taman Nasional Halimun Gunung Salak. Lalu yang kedua, menggunakan metode focal animal
sampling, dan ad libitum. Lalu yang ketiga, hitung dengan rumus. Data yang sudah didapat dihitung menggunakan rumus ini, yaitu rumusnya aktivitas sama dengan jumlah aktivitas dibagi dengan seluruh aktivitas, lalu dikalikan 100%. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Bisa dilihat dari diagram aktivitas harian elang Jawa di sini. 34% elang Jawa akan terbang. 66% elang Jawa akan bertengger di pohon atau di sebagainya. Yang pertama, bertengger. Kenapa elang Jawa bertengger? Yang pertama yaitu ada dikarenakan terlihat dan dipengaruhi oleh cuaca seperti kabut tebal dan hujan. Jadi di saat cuaca kabut tebal atau hujan, elang Jawa akan berlindung di suatu tempat dengan cara bertengger. Aktivitas bertengger juga merupakan bentuk mekanisme pertahanan suhu tubuh agar tetap stabil, yang dilakukan agar proses fisiologis berjalan dengan optimal dan sebagai bentuk pengaturan laju metabolisme tubuh dan mengefisiensikan energi yang keluar untuk terbang. Manfaat bertengger juga untuk merawat diri dan mempertahankan suhu tubuh agar tetap stabil. Lalu yang ketiga ada aktivitas selanjutnya, yaitu bersuara atau bersiul. Hal itu berfungsi untuk pemberitahuan elang atas teritorinya dan juga berfungsi sebagai panggilan makan terhadap pasangan maupun anaknya, serta pemberitahuan kemungkinan adanya ancaman di lingkungannya. Lalu selanjutnya 34% terbang. Fungsi dari terbang elang Jawa yaitu berpindah tempat dan mencari mangsa. Lalu yang kedua ada membawa bahan untuk sarang dan membawa mangsa. Perilaku terbang yang khas dari jenis burung pemangsa ini, khususnya elang Jawa, yaitu soaring dan undulating. Lalu pada grafik aktivitas harian elang Jawa ini bisa dilihat pada elang Jawa tercatat aktif pada pukul 10 hingga 14. Artinya pada jam 10 pagi hingga jam 2 siang elang Jawa akan terbang mencari aktivitas. Lalu aktivitas elang akan menurun pada pukul 12 sampai jam 15, yang artinya aktivitas elang Jawa akan beristirahat pada jam 12 hingga jam 3 sore. Lalu pada gambar keempat yaitu ada grafik suhu harian pada pengamatan aktivitas harian elang Jawa. Yang pertama, perhitungan jumlah curah hujan oleh BMKG dengan rata-rata suhu 24 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata 20,59 dan 31,1 mm. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan pada suatu wilayah dan vegetasinya. Lalu yang kedua ada karakteristik hutan dengan kanopi tertutup dan kemiringan sedang yang memiliki aliran sungai. Habitat ini dimanfaatkan elang Jawa juga untuk berburu dan bersarang. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Presentasi waktu besar yaitu aktivitas bertengger yaitu 66%. Aktivitas terbang elang Jawa memperoleh persentase sebesar 34%. Frekuensi perjumpaan terbesar pada aktivitas harian elang Jawa terjadi pada pukul 10 sampai dengan 14 WIB atau jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Lalu yang terakhir, faktor lingkungan juga mempengaruhi aktivitas harian elang Jawa. Contohnya seperti suhu lingkungan dan curah hujan. Terima kasih.
Cukup sekian atas presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan informasi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.